Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Europa League babak perempat final leg pertama antara Manchester United versus Sevilla yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti nanti di leg kedua salah satu tim ini harus bisa meraih kemenangan untuk lolos ke babak semifinal karena seperti yang kita ketahui bahwa aturan gol tandang sudah tidak berlaku lagi di Europa League sama seperti di Liga Champions. Dan bagi saya teman-teman, hasil akhir ini merupakan sebuah kejutan. Bukan kejutan biasa, tetapi kejutan besar. Oke lah, memang Sevilla adalah tim yang sukses di kancah Europa League. Mereka telah menjadi juara 5 atau 6 kali. Terakhir kali mereka menjadi juara adalah pada tahun 2020 kan, ketika itu mereka mengalahkan Inter Milan. Tapi Sevilla musim ini bukan Sevilla seperti musim lalu, apalagi musim-musim sebelumnya. Bahkan pelatih mereka aja baru nih, Jose Luis Mendilibar yang baru melatih Sevilla beberapa pertandingan saja. Artinya, ya ini momen bagi Manchester United untuk meraih kemenangan. Padahal kunci dari permainan Manchester United di pertandingan ini, di mana mereka bisa mengurung Sevilla adalah dari segi daya pressing mereka. Karena teman-teman bisa melihatlah, sejak menit pertama, bahwa para pemain MU mengandalkan garis pertahanan yang tinggi melakukan high pressing. Itu yang mencegah para pemain Sevilla untuk berkembang, untuk bisa bermain kreatif. Karena sebetulnya materi pemain Sevilla juga bagus. Mereka punya banyak pemain yang berpengalaman. Bahkan ada beberapa pemain mereka yang bermain di Piala Dunia. Jadi sebetulnya secara materi pemain mereka tidak buruk. Secara taktik sebetulnya nggak jalan. Karena taktik dari Erik ten Hag ini lebih bagus. High pressing, rebut bola, membuat para pemain Sevilla panik, cepat mengalirkan bola, cepat melakukan pergerakan tanpa bola. Dan itu berhasil, tapi hanya sampai menit ke-81. Dan saya melihat dua pemain muda dari Manchester United yang tampak tidak selalu melakukan tracking back. Yang pertama ada Pellistri, yang kedua Elanga. Sebelumnya saya melihat Anthony dan Sancho, mereka juga sering melakukan tracking back untuk menutup ruang supaya para pemain Sevilla itu tidak bisa mengalirkan bola. Tapi ketika tracking back itu tidak lagi dilakukan secara konsisten, disitulah para pemain Sevilla mengambil kesempatan. Walaupun didukung dengan fakta bahwa jelang pertandingan berakhir, Manchester United hanya bermain dengan 10 pemain. Betul kan? Karena Lisandro Martinez cedera dan Erik ten Hag tidak bisa lagi melakukan pergantian pemain. Karena kan dia sudah melakukan sebelumnya 5 kali pergantian pemain. Ya tapi seharusnya nih para pemain MU tetap bermain dengan daya pressing seperti yang mereka lakukan sejak menit pertama. Dan saya pikir ya tanpa Rashford juga MU sebetulnya bisa mencetak gol. Kan terbukti mereka sudah bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika beberapa pemain mereka yang lainnya nih, bukan Sabitzer. Sabitzer kan mendapatkan 3 peluang mencetak 2 gol. Tetapi pemain-pemain lainnya seperti Anthony, kemudian seperti Sancho, gagal mencetak gol. Jadi conversion rate ini harus bagus teman-teman dari para pemain MU. Seharusnya mereka sudah bisa kill the game di babak pertama. Seharusnya sudah bisa unggul lah dengan skor 3 atau 4-0. Tapi terlepas juga dari form penjaga gawang Sevilla yang kita tahu bermain di Piala Dunia ya. Untuk timnas Maroko kan itu si Bono. Lagi bagus, tapi para pemain MU juga banyak miss chances. Jadi ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Erik ten Hag. Bagaimana dia bisa membenahi finishing dari para pemain MU. Yang pernah juga saya jelaskan di salah satu konten match review dari pertandingan Manchester United bahwa finishing itu harus bagus. Dan saya melihat absennya Rashford ini kan sebetulnya bisa diisi oleh Martial. Jadi sebetulnya nih saya melihat Martial ini lebih efektif dibandingkan Weghorst. Weghorst ini hanya melakukan pressing, tapi dalam upaya membagi bola dia tidak sebaik Martial. Cuma ya itu dia, ketika ada pemain-pemain muda yang mulai main, nah mereka tampaknya tidak disiplin untuk tracking back. Disitulah para pemain Sevilla mulai mengandalkan crossing-crossing untuk menciptakan kepanikan di kotak penalti pertahanan dari Manchester United. Nah dari segi taktik, sebetulnya Jose Luis Mendilibar ini mengandalkan memang taktik yang bertahan, hanya main counter. Tapi mereka gak bisa counter karena pressingnya bagus. Casemiro kan main di pertandingan ini. Dan saya melihat lagi-lagi nih, kepintaran dari Erik ten Hag yang masih menempatkan Sabitzer sebagai pemain yang bermain di posisi nomor 10. Ini bagus banget. Karena sejak Sabitzer dimainkan di posisi ini, dia lebih banyak mendapatkan peluang. Kenapa? Karena pemain ini pintar mencari ruang. Bruno dimainkan sedikit ke belakang sebagai deep lying playmaker karena Bruno itu punya visi permainan yang baik. Jadi dia bisa membagi bola, mirip seperti Eriksen. Dan itu berhasil juga di pertandingan ini kan. Beberapa umpan kunci bisa dia berikan. Bahkan assist dari Bruno ke Sabitzer yang gol pertama.
Ya seharusnya Sancho ya itu kan sudah bisa mencetak gol ya di menit di detik ke-29 atau 30 tetapi memang dia udah offside. Tapi kan lihat pressingnya dari para pemain MU. Dan ketika Sabitzer mencetak gol, wah saya sudah feeling nih keran golnya kebuka nih. Bisa 5-6-0 nih. Serius, saya udah feeling begitu karena nggak bisa ngapa-ngapain para pemain Sevilla. Kemudian nggak lama kemudian cetak gol lagi dari Sabitzer lagi. Dari counter kan, bagus banget tuh counternya. Martial pintar banget tuh proteksi bola. Sudah 2-0, saya pikir udah, ini pasti pesta gol MU. Dan kemudian saya mulai melihat nih, sepertinya agak bahaya nih lini pertahanan MU ketika Varane itu memang perlu diganti. Karena Varane itu kan dianggap gak fit ya, gak bisa melanjutkan pertandingan. Ketika Maguire masuk, bukan berarti Maguire ini bermainnya jelek, enggak. Dan saya pikir gak bisa menyalahkan Maguire juga sih, yang gol bunuh diri itu. Tapi ya tanpa Varane, kayaknya Martinez ini akan bekerja sangat keras. Karena terlihat Martinez aja nih yang biasa blocking, main dikit high press, nutup ruang lagi yang terbuka. Kalau ada Varane dan Martinez ini sudah kompak. Dan Varane itu kan yang menghalau bola ketika Sevilla tuh mendapatkan peluang sebelum halftime. Kan Sevilla mendapatkan satu peluang tuh dari Nianzou ya, pemain mereka yang sundul yang De Gea melakukan save. Jadi ya MU ini sekarang terlihat lah benar-benar bergantung kepada Lisandro Martinez dan juga Varane. Jika dua pemain ini main, ya memang lini pertahanan mereka lebih solid dan mereka lebih banyak mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Nah, saya melihat beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag juga sebetulnya nggak salah. Karena kan dia ingin melakukan rotasi supaya para pemain MU itu tetap bugar ya. Karena MU kan masih akan bermain di Piala FA juga. Dan mereka masih punya target menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di zona 4 besar. Supaya mereka bisa bermain di Champions League musim depan. Jadi dia perlu melakukan rotasi. Tapi pemain-pemain muda ini yang masuk, mereka tidak disiplin jelang pertandingan berakhir. Padahal sampai menit ke-81 tuh MU masih mendapatkan peluang kan dari Malaysia yang dia syuting bisa diblok oleh pemain dari Sevilla. Anthony pun itu ya oke lah, Anthony memang terkena tiang ya syutingnya, tapi seharusnya dia itu bisa bagi bola ke Bruno yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi tampaknya ini dengan unggul 2-0 para pemain MU bermain lepas. Gak disiplin seperti di babak pertama. Tapi kemudian satu gol dari Sevilla itu yang mengubah segala-galanya. Dan saya melihat di sini tentu adalah kesalahan. Pertama dari Elanga yang tidak bisa mengawal nafas, memberikan crossing ke tengah. Dan kemudian ketika dari tengah, pemain dari Sevilla itu memberikan crossing ke dalam kotak penalti. Saya bingung, kok Malaysia bisa melepas bola itu? Sebetulnya itu ketika bola crossing masuk ke dalam kotak penalti, biasa insting pertama dari seorang pemain, apalagi yang bermain di lini pertahanan, itu adalah untuk menghalau bola. Tapi Malaysia lepas, mungkin dia gak nyangka ada si Nawas. Nawas mengirimkan crossing, terkena Malaysia, terkena De Gea, dan terciptalah gol bagi Sevilla. Sudah mencetak satu gol, itu yang memberikan semangat kepada para pemain Sevilla. Apalagi kemudian Lisandro Martinez cedera dan harus ditarik keluar, serta tidak bisa dilakukan pergantian pemain lagi dari Manchester United. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari Manchester United ini terbuka. Maka itu para pemain Sevilla pintar, mereka cepat memberikan crossing, karena sebelum gol penyama kedudukan dari gol bunuh diri Maguire, En-Nesyri hampir saja mencetak gol kan dari heading. Bagus juga save dari De Gea. Sebelum akhirnya En-Nesyri ini heading yang sebetulnya gak akurat. Ya, ini gak beruntung juga nih Maguire. Kasihan juga, ada banyak memes tentang dia di sosial media. Padahal ini bukan salah dia. Terkena kepala dia, bola berubah arah dan kemudian menjebol gawang dari De Gea. Jadi De Gea di pertandingan ini bisa menyelamatkan peluang-peluang dari para pemain tim lawan, tetapi tidak bisa menyelamatkan peluang dari hasil deflection atau bola pantulan dari rekan-rekannya sendiri. Ya, apa yang bisa kita pelajarin teman-teman dari pertandingan ini, bahwa ketika sudah unggul, mau 2-0, mau 3-0, tapi kalau pertandingan belum berakhir, harus bermain dengan intensitas, pressing, atau juga tempo yang sama seperti yang dilakukan mulai dari menit 0. Jadi, para pemain MU sangat disayangkan. Saya melihat itu sedikit longgar pressing mereka setelah menit ke-82, dan para pemain muda mereka lebih asik menyerang daripada tracking back, sehingga para pemain Sevilla bisa mengambil kesempatan untuk mencetak 2 gol. Tetapi masih ada leg kedua, kita tunggu teman-teman nanti perjuangan dari Manchester United di leg kedua, dan tentu leg kedua akan sangat seru seperti sebelumnya pertandingan antara Arsenal lawan Sporting Lisbon. Ingat gak tuh, leg kedua sampai ditentukan melalui adu penalti. Apakah ini juga akan ditentukan melalui adu penalti? Bisa juga seperti itu teman-teman, atau bisa juga salah satu tim nanti meraih kemenangan dalam waktu normal. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.